Kita lepas dulu ya. Oke. Baik. Selamat pagi, siang, sore, malam pendengar podcast BTKPS Creativity Team. Kali ini kita masih di Kopi Pak Lek ya. Kita ini menggilir narasumber tapi yang pasti udah rame juga di sini, vibes-nya juga enak dan sajian minumannya gitu. Ini nggak peres ya Pak. Karena tadi teman-teman juga bilang nggak bisa dapat di Banjar. Jadi masa harus ke sini gitu ya. Nah, masa bisa digojek ya dari sini ke Banjar ya? Asal Gojeknya mau. Asal Gojeknya mau ya. Biayanya, Pak. Tapi kali ini kita bareng sama orang yang bukan terpaksa sih, sengaja disimpan paling akhir ya untuk hidden gem-nya nih teman-teman. Boleh kenalan dulu, Bang, untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast kita. Nama saya Deki. Kebetulan saya kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Mungkin itu aja ya. Itu aja ya. Selaku apa di sini? Kalau boleh tahu? Apa ya? Bingung. Kita pengelola aja sih. Pengelola, manajer lah ya di sini ya. Bukan lah. Oke, untuk Kopi Pak Le. Nah, ini kita dari tadi kita sebut Kopi Pak Le gitu ya. Nah, nama Kopi Pak Le ini dapat dari mana sih kira-kira? Jadi Kopi Pak Le itu kita terinspirasi dari seseorang yang kita panggilnya Pak Le. Pak Le. Beliau ini punya ciri khas ngopi. Oke. Nah, makanya kita ambil namanya jadi Kopi Pak Le. Kopi Pak Le ya. Simple sekali ya, tapi kita bisa ingat namanya Kopi Pak Le. Ini wong Jowo ya berarti. Ya. Oke. Jawa Tulen. Jawa Tulen. Nah, cerita awalnya berdirinya kafe nih, karena tadi kita dengar backgroundnya dokter ya Bang ya. Nah, cerita awalnya gimana sih bisa punya bisnis Kopi Pak Le ini? Jadi awalnya ini kan rumahnya Pak Wakapolres ya. Iya. Wakapolres. Nah, beliau pengennya rumahnya nggak jadi rumah hantu gitu kan. Rumah hantu ya. Nah, kita pengen awalnya kita jadi base camp ini, base camp kita. Kemudian beliau berpesan kayak apa caranya kita biar nggak jadi rumah hantu gitu. Terus iseng-iseng lah kita buat kafe. Nah, kita rombak bawahnya, kita buat gayanya seperti ini. Kita ambil gaya vintage karena bangunannya udah eksotik gitu. Iya benar. Jadi kita tinggal permak-permak sedikit. Sama menyesuaikan ya mungkin ya. Kalau kita buat kayaknya kayak modern kan hilang nih kesan eksotiknya gitu. Sebenarnya kayak aneh ya. Iya. Soalnya kayak itu udah kayu. Iya. Tiba-tiba beton bawahnya kayak aneh ya. Iya sih. Tapi menarik ya dari kata Pak Le tadi juga. Temen orang-orang kita ke Kopi Pak Le yuk. Pak Le-nya mana? Mungkin nyari Pak Le-nya. Tapi beneran ada Pak Le-nya. Ada Pak Le-nya ya. Oke. Teman-teman yang penasaran. Wujudnya ada. Yang penasaran tanya aja ke barisnya. Tanya ke Rifki tuh yang lagi bikin. Iya, Pak Le-nya ya di mana gitu. Nah, tadi seputar dokter juga, Bang. Kenapa sih memilih bisnis kopi gitu untuk Kopi Pak Le-nya? Kita belum ada sebulan sih. Oh, belum ada sebulan. Oke. Belum ada sebulan. Kita awalnya cuman yang tadi saya bilang base camp. Kita pengen buat base camp. Kemudian saya dan Bang Arif itu kebetulan sama-sama suka nongkrong. Nongkrong. Oh, awalnya suka nongkrong. Ya. Sama ngopi juga. Ya, ngopi. Kita putuskan, kita buat kafe. Ya, sudah, jadilah ini. Tapi awalnya emang bukan buat yang nyari cuan apa macam-macam gitu ya, karena emang awalnya suka nongkrong sama ngopi. Iya. Oh, daripada nongkrong di tempat lain, kalau kita punya tempat sendiri kan mau ngopi kapanpun enak. Benar. Padahal bisa di dapur sendiri gitu ya. Tapi dia malah bikin kafe, teman-teman. emang bener nih. Tapi ini kan bisnis ya kita hitungnya ya. In the end of the day ini bisnis gitu ya. Nah, bisnis di masa pandemi ini kalau penglihatan Pak Dokter gimana nih? Untuk kafenya sendiri gitu ya. Untuk kafenya sendiri sih kita kondisi COVID banyak pendapatan di masyarakat juga turun. Kita pengen kafe ini setidaknya nggak cuman kita ambil cuan ya. Semua pasti pengen cuan. Nah, tapi kita pengen kita bisa punya tempat nongkrong dengan harga yang untuk semua kalangan bisa masuk gitu. Yang lain kasih harga mahal, kita harga standar aja lah. Ya pada akhirnya kan kita nongkrong sini ya. Iya. Nongkrong ngopi. Makanya logo kita kan Kopi Pak Le asal hati senang. Asal hati senang.
Pokoknya pulang-pulang sini jangan sampai risau lah ya. Iya. Icip-icip kopi Pak Le lah kesini Bisa teman-teman. ngicip. Kalau harganya nggak terjangkau kan pusing juga nih. Iya benar. Nah, kalau ini harganya terjangkau. Ya, nggak jadi senang di hati ya. Malah pulang-pulang, aduh kok habis ya tadi kesini ya. Enggak sih sebenarnya, nggak mungkin kayak gitu ya. Karena tadi ada beberapa menu favorit juga, frappuccino mocha, hazelnut, karamel, mangga sejuk, milkshake, sama kita lupa satu tadi, potato wedges ya. Ya. Kalau dari Pak Dokter, favoritnya apa nih di sini? Kalau saya lebih suka ke manual brew. Manual brew ya. Manual brew. Tapi cemilannya tetap ya potato wedges ya. Kita ada beberapa sih cemilan. Hmm. Mulai dari base-nya kentang, Hmm. kemudian ada bakso ikan, terus nugget. Nugget. Ya. Nanti kita rencananya sih ada koki sih. Oh iya. Kita Ada panggil ada koki dari Jawa. Oke. Siapa tahu bisa nambah menu di sini. Ah benar, sama nambah pelanggan juga pasti. Nah itu pasti. Karena kita kan memang pada dasarnya bikin buat nongkrong Ya. gitu kopi ya, tapi kita nggak menafikan emang ada juga yang pengen makan gitu di sini. Ya. Jadi ya sudahlah, bukan berarti kita pengen cuannya aja, tapi ya untuk fasilitasi juga sama di sini gitu ya. Oke. Kesulitannya memang di masa pandemi ini karena protokol juga ya, nggak bisa rame-rame. Mungkin kalau sebelumnya pernah nongkrong di kafe-kafe juga, satu orang tuh kayak nggak cukup buat ngopi gitu ya. Kecuali dia memang ngerjain tugas biasanya dan ngetem buat wifi. Pengalaman pastinya. Ya tapi nggak asik lah kalau nggak ngajak teman-teman gitu. Tapi di masa pandemi sekarang mungkin 2, 3, 4 masih bisa lah Pak Dokter ya. Iya. Tapi ya pasti harus dengan protokol kesehatan Makanya yang kita ketat. kasih jarak per bangku. Per bangku juga, dan ini lumayan jauh ya. Iya. Karena luas juga. Tapi emang sebenarnya pada dasarnya kayak gini ya, untuk tampilannya juga menikmati vibes-nya gitu. Dan Oke. kita buat suasananya terbuka semua. Terbuka aja. Iya, nggak ada pintu loh teman-teman ya. Ada pintu cuman tidak tertutup. Oke. Strategi promosinya gimana nih di masa pandemi? Pada akhirnya gitu. Kemarin kita minta, kebetulan nih banyak teman-teman yang bantu nge-share lewat IG, Iya. status. Terus ya sementara itu sih kami lewat IG, lewat status, dan Iya. kebetulan banyak antusiasme teman-teman yang Teman-teman juga mungkin teman-teman yang pernah kesini gitu, terus keluar kemarin tuh ke Kopi Pak Le loh, ternyata enak juga ininya gitu ya. Orang penasaran coba juga itu, walaupun memang di masa sekarang, tapi setidaknya imun pun bisa ditunjang ya dengan menyenangkan hati, menikmati kopi. itu salah satunya. Makanya kalau saya ada pasien COVID, saya selalu ingatkan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Masuk terus slogan. Tapi yang pasti kebahagiaan orang macam-macam gitu ya Pak. Ada yang kebahagiaannya tuh liburan gitu, nggak gemeng-gemeng ke Bali langsung atau ke luar negeri gitu. Nah kita sesimpel kopi pun juga nggak masalah ya Pak ya. Oke. Lebih murah gitu ya. Lebih murah. Iya, senang hati senang, tapi juga dompet juga tersenyum. Karena kadang dompet kita cemberut Pak ya untuk memuaskan hasrat hawa nafsu gitu. Nah, tips nih buat teman-teman, mungkin aku termasuk juga nih Pak Dokter, orang yang dulu itu pagi bangun-bangun nggak bisa nggak ngopi. Nah, akhir-akhir ini sering sakit perut karena mungkin kurang tahan gitu ya di lambungnya. Ada nggak sih beberapa kopi, karena aku dengar-dengar juga ada sebenarnya kopi itu menyehatkan, Ya, gitu. betul. Tapi tergantung ini ya campurannya, iya jenisnya juga ya. Karena ada yang memang gula pun banyak gitu jenisnya. Nah tapi untuk kopi ini ada saran nggak sih buat orang-orang yang lambungnya lumayan merintih gitu ya? Jadi yang pertama tipsnya, sebelum ngopi usahakan ada makan dulu. Makan dulu, perut diisi dulu lah. Ya berisi, sehingga nggak langsung kopinya nggak langsung kena di lambung gitu kan. Terus yang kedua, pilihlah kopi Arabica. Arabica teman-teman ya. Karena kopi Arabica itu lebih rendah asam daripada kopi Robusta. Oh, berarti ada Arabica, Ada Arabica, ada Robusta. ada Robusta. Tapi pilih yang Arabica. Arabica. Arabica ini satu jenis ya? Ya, Jenis jenis. kopi. Oh. Nah, nanti kalau variannya banyak. Cuman yang pasti jenisnya Arabica. Oke. Variannya menentukan masing-masing aja ya. Misalkan kayak cocoknya di mana di situ gitu. Kalau Pak Dokter? Itu kan tergantung tes ya. Kalau Pak Dokter? Saya banyak sih. Banyak. Arabica. Aduh. Ada kayak contohnya kayak Gayo, Gayo, Aceh, Toraja, Toraja.
Kerinci. Waduh, itu suka hunting ya salah Pak satu Dokter ya? favorit. Suka hunting nggak sih kalau misalkan pergi kemana-mana itu ambil biji kopi di satu daerah Karena saya gitu? juga jarang keluar ya. Iya. Saya huntingnya paling di online aja. Online aja, tapi icip-icip ya. 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 Semoga memuaskan, tapi akhirnya memang Ya. setelah memuaskan gitu ya. Oke, terima kasih nih Pak Dokter untuk kali Sama-sama. ini. Singkat aja untuk pengenalan kopi Pak Leknya, karena teman-teman pun juga mungkin penasaran, bisa langsung ke sini ya. Ya. Boleh dikasih alamatnya nih Pak Dokter untuk teman-teman yang pengen ke sini. Kopi Pak Le lokasinya sih di belakang Alfamart, jalan belakang Alfamart sebelum Polres. Sebelum Polres. Sebelum Polres. Berapa titik tumpunya Polres gitu ya? Ya. Polres Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu. Oke teman-teman, terima kasih Pak Dokter sekali lagi. Semoga nanti bisa bincang lagi ya untuk bulan-bulan berikutnya kopi Pak Le, karena baru 1 bulan. Nanti kita lihat lagi, kita datang lagi. Siapa tahu nanti ada macam-macam lah ya di sini. Menunya sudah lengkap, Pak Iya, Dokter. kita nunggu kok dari Jawa tadi ya. Oke teman-teman, itu dulu. Sampai ketemu lagi di podcast BTKP dan Creativity yang berikutnya. Sampai jumpa. Singkat. Tapi grogi. Enggak, ngalir aja Pak Dokter. Dah, terima kasih Pak Dokter. Lebih baik suruh sosialisasi penyakit daripada ditanyain begini.